نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa perintah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia adalah agar senantiasa mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan orang-orang yang datang sebelum kalian, sebagaimana kami wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa agama Islam berdiri di atas dua unsur besar. Yang pertama adalah menjalankan perintah, dan yang kedua adalah menjauhi larangan-larangan dan dosa. Maka sebagian orang sangat perhatian terhadap melaksanakan amalan-amalan soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebagian orang lalai untuk memperhatikan bahwa di samping dia diperintahkan untuk menjalankan perintah, maka dia juga diperintahkan untuk menjauhi larangan-larangan. Larangan terbesar di dalam Islam adalah dosa yang disebut dengan kesyirikan, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seseorang berharap kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan yang merupakan dosa terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka diharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Surah Al-Maidah ayat 72. Sehingga ayat ini adalah dalil yang menunjukkan betapa besarnya dosa kesyirikan sampai-sampai menjadikan seseorang terhalang untuk masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, di antara praktek kesyirikan yang tersebar dan masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah praktek menggunakan jimat dan percaya bertawakal kepada jimat-jimat yang digunakan. Entah bentuknya adalah gelang atau kalung atau cincin atau kertas yang dituliskan mantra-mantra kemudian dimasukkan ke dalam kantong atau dompet, sehingga ketahuilah bahwa jimat-jimat yang dipercaya sebagai barang yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bahaya adalah salah satu praktek kesyirikan yang tidak diridhai oleh Islam. Dan yang menarik adalah bahwa Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, yang kita cintai, yang kita patuhi dan kita ikuti seluruh ajarannya, beliau langsung menjelaskan kepada kita tentang hukum menggunakan jimat. Maka pada khutbah kali ini khatib akan menyampaikan kepada hadirin sekalian 5 hadis yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW
yang menjelaskan tentang hukum menggunakan jibah. Sehingga bukan berasal dari khotib pribadi, akan tapi murni seluruhnya adalah hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau bercerita bahwa ada 10 orang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini adalah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ketika mereka baru saja masuk Islam, mereka membaiat Nabi. Apa arti baiat? Baiat adalah janji dan sumpah setia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga 10 orang ini berdatangan secara bergantian, mereka datang kepada Nabi SAW dan bersalaman dengan Nabi SAW, membaiat beliau. Orang yang pertama bersalaman dengan Nabi, membaiat beliau. Orang yang kedua bersalaman dengan Nabi SAW, membaiatnya. Orang yang ketiga, keempat, terus demikian sampai 9 orang. Semuanya diterima oleh Nabi SAW, masuk ke dalam Islam dan membaiat Nabi SAW. Kemudian orang yang ke-10 pada saat datang dan menjulurkan tangannya, tiba-tiba Nabi SAW tidak ingin memberikan tangannya kepada orang ini. Nabi menolak baiat dari orang ini. Maka Uqbah bin Amir, seorang sahabat yang menyaksikan kondisi ini, dia bertanya, "Ya Rasulullah, qad bai'ata 9 wa baqiya wahidan." Wahai Rasulullah, sesungguhnya 9 orang sudah membaiatmu, tersisa 1 orang lagi. Kenapa engkau tolak? Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, "Isla alaihi tamimah." Sesungguhnya orang ini pakai jimat. La ilaha illallah. Lihat betapa tegasnya Nabi perkara jimat, betapa tegasnya Nabi SAW tentang dosa yang satu ini, sehingga Nabi menolak orang ini untuk bersalaman dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi memerintahkan orang tersebut agar melepaskan jimatnya. Dia pun melepaskan jimatnya, kemudian diterima oleh Nabi SAW bersalaman, diterima Islamnya dan diterima agar dia membaiat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggunakan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat hukum yang sangat tegas, yang sangat jelas dari Rasulullah SAW yang diberitakan kepada sahabat-sahabatnya dan diberitakan kepada kita semua. Sehingga ini adalah hadis yang pertama. Subhanallah, satu hadis saja sudah meyakinkan hati kita bahwa jimat adalah sesuatu yang terlarang, bahwa jimat adalah sesuatu yang termasuk dari dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Beliau berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, tamimah yaitu jimat-jimat, dan santet atau takal-takal, itu semuanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sangat tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum jimat yang digunakan oleh sebagian orang. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu warḍah. Imran bin Husain bercerita, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan salah seorang sahabatnya yang menggunakan gelang di tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma hadhihi?" Apa yang kau gunakan ini? Maka sahabat ini mengatakan, "Minal wahidah." Sesungguhnya ini adalah jimat yang aku gunakan untuk meredakan sakit yang ada di bagian lengan atasku. Subhanallah, lihat. Ini adalah alasan yang dipaparkan oleh sahabat ini, yang merupakan alasan yang sering kita dengar oleh orang-orang zaman sekarang. Pada saat mereka menggunakan jimat yang sifatnya adalah kalung atau gelang atau cincin, mereka mengatakan karena alasan medis. Mereka mengatakan untuk meredakan sakit. Maka ini yang dikatakan oleh sahabat ketika Nabi SAW bertanya kepadanya tentang gelang yang digunakan olehnya. Apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi SAW membolehkan karena alasan medis?
Apakah Nabi SAW membolehkan karena alasan dia ingin meredakan sakitnya? Ternyata Nabi SAW mengatakan, "Inzi'ha, lepaskan jimat itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan." Sesungguhnya jimat itu tidak akan menambahkan kepada dirimu kecuali kebinasaan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika fa aflahta abada. Kalau seandainya kau wafat dalam kondisi kau menggunakan gelang tersebut, maka kau tidak akan beruntung selama-lamanya. La ilaha illallah. Lihat bagaimana ketegasan Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya yang melakukan praktek kesyirikan dengan menggunakan jimat. Nabi tegas karena Nabi sayang, Nabi tegas karena Nabi peduli, Nabi tegas karena Nabi ingin seluruh kaum muslimin pengikutnya tidak terjerumus ke dalam dosa yang besar ini. Kemudian hadis yang keempat adalah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Ruwayfi'. Ruwayfi' didatangi oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepadanya, "Ya Ruwayfi', la'alla al-hayata satatulu bik." Wahai Ruwayfi', sesungguhnya umurmu akan panjang. Jadi wahyu dari Allah, Nabi mengetahui umur Ruwayfi' yang akan panjang. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa'akhbirin nas." Maka aku berwasiat kepadamu, kabarkan kepada manusia setelah sepeninggalku nanti. Apa informasi yang harus diberikan kepada manusia? Anna man 'aqada lihyatahu, bahwa barang siapa yang mengikat janggutnya. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah pada saat mereka menyombongkan diri mereka mengikat janggut mereka. Barang siapa yang mengikat janggutnya, au taqallada wataran, atau menggunakan jimat, au istanja bi raji'i dabbatin aw 'abdin, atau beristinja dengan kotoran hewan atau tulang hewan, fa inna Muhammadan bari'un minhu. Orang yang melakukan itu semua, kabarkan kepada manusia bahwa Muhammad berlepas diri darinya. La ilaha illallah. Siapa yang rela Nabi Muhammad berlepas diri dari dirinya? Sehingga ini adalah ancaman dari Nabi Muhammad untuk orang-orang yang masih percaya kepada jimat-jimat yang menjerumuskan dirinya kepada dosa yang sangat besar. Kemudian hadis yang terakhir, yaitu hadis yang kelima, adalah hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu warḍah. Beliau bercerita bahwa suatu hari Nabi SAW pernah bersafar, dan Nabi SAW bersafar dengan rombongan para sahabat yang sangat banyak jumlahnya. Beliau mengatakan bahwa sebelum Nabi SAW memulai safarnya, Nabi SAW mengutus salah seorang sahabat untuk memberikan informasi penting kepada seluruh rombongan safar. Coba bayangkan, kira-kira informasi apa yang ingin Nabi sampaikan kepada seluruh rombongan safar? Apakah Nabi ingin memastikan kendaraan mereka semuanya baik-baik saja? Tunggangan mereka tidak ada yang sakit? Apakah Nabi ingin memastikan perbekalannya lupa atau sudah siap? Coba lihat apa yang Nabi SAW sampaikan. Nabi SAW mengatakan, "Alla yabghayanna fi raqabati ba'irin qiladatun bil watarin aw qiladatun illa quti'at." Kabarkan kepada seluruh rombongan yang ikut safar bersamaku, jangan ada di leher unta-unta mereka kalung yang dikalungkan sebagai jimat. Jika masih ada unta yang menggunakan kalung jimat, maka kata Nabi wajib untuk dicopot dan dibuang jimat tersebut. La ilaha illallah. Lihat bagaimana perhatiannya Nabi SAW terhadap akidah sahabat-sahabatnya. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, bahwa orang-orang jahiliyah mereka menggunakan jimat untuk diri mereka, menggunakan jimat untuk anak mereka, bahkan mereka meletakkan jimat pada tunggangan mereka, digantungkan jimat tersebut di leher unta dengan keyakinan bahwa jimat ini bisa menolak bala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada khutbah yang pertama tadi, khatib telah menjelaskan tentang hukum menggunakan jimat, bahwa ini termasuk dari dosa kesyirikan
yang sangat besar di dalam agama Islam. Bahkan penjelasan hukum ini bukanlah disampaikan atas dasar pemikiran khatib pribadi. Akan tapi di khutbah yang pertama tadi kita sudah mendengar bersama ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hukum menggunakan jimat. Sehingga ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada masyarakat pada saat kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka tidak terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Nabi SAW di banyak kondisi, di banyak kesempatan beliau menjelaskan hukum jimat, menjelaskan hukum kesyirikan yang sangat berbahaya ini kepada sahabat-sahabatnya dan kepada kaum muslimin secara umum. Kalau kita bertanya kepada orang yang masih menggunakan jimat, kenapa kau menggunakan jimat? Maka jawabannya adalah, saya menggunakan jimat untuk mendatangkan kebaikan dan menolak bala dan musibah. Maka ketahuilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala dan musibah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah, keyakinan yang harus besar di hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan keburukan untuk kita. Sehingga pada saat kita berharap mendapatkan harta, kita berharap mendapatkan kesehatan, kita berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia ataupun di akhirat, hati kita harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tertuju kepada gelang-gelang, cincin-cincin, kalung atau kertas-kertas yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Begitu juga pada saat kita mau terhindar dari musibah, mau terhindar dari kemiskinan, terhindar dari keburukan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis berikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ghulam, wahai anak kecil." Abdullah bin Abbas pada saat itu umurnya masih 9 atau 10 tahun. Tapi lihat nasihat yang sangat berharga dari Rasulullah untuk anak kecil ini. Dan ini adalah nasihat yang dibutuhkan oleh setiap anak kecil dan setiap orang dewasa. Nabi mengatakan, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini cara agar kita dijaga oleh Allah. Kita menjaga Allah. Kata para ulama, arti dari menjaga Allah adalah menjaga aturan-aturan Allah. Sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kita tidak berbuat zalim sama orang lain. Kita berusaha untuk berbuat baik, bersedekah, berpuasa, tidak melakukan dosa-dosa dan maksiat. Ini arti dari menjaga Allah. Barang siapa yang menjaga Allah, kata Nabi SAW, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau mau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika kau ingin pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, jika seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berkumpul untuk memberikan sedikit saja manfaat kepadamu, mereka tidak mungkin bisa memberikan manfaat itu kecuali sekedar apa yang Allah izinkan untukmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dan jika seandainya mereka semua berkumpul untuk memberikan suatu musibah kepadamu, suatu mudarat kepadamu, mereka tidak bisa memberikannya kecuali atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan hati kita agar hati kita terikat kepada Allah, bukan kepada benda-benda jimat yang tidak bermanfaat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa-doa dan wirid-wirid yang bisa menjaga diri kita dari mara bahaya. Jimat diharamkan, jimat tidak boleh digunakan. Dan Islam adalah agama yang sangat solutif. Sehingga pada saat mengharamkan jimat, dikasih alternatifnya. Diberikan amalan yang bisa menjaga diri kita dari mara bahaya. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan, "Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." 3 surat ini, kata Nabi SAW, jika dibaca di pagi hari 3 kali, maka akan melindungi dirimu dari seluruh mara bahaya sampai sore hari. Dan jika dibaca di sore hari sebanyak 3 kali, maka akan melindungi dirimu sampai pagi hari dari segala keburukan.
Kemudian bacaan yang lain yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah barang siapa yang membaca 3 kali di pagi hari dan sore hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, maka dia tidak akan terkena keburukan dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi. Lihat, apalagi yang kita butuhkan. Nabi sudah memberikan solusinya. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq sebanyak 3 kali, maka di tempat tersebut dia tidak akan terkena gangguan sama sekali sampai dia berpindah ke tempat lain. Kalau dia berpindah ke tempat lain, baca zikir yang sama sebanyak 3 kali, dia tidak akan mendapatkan gangguan sama sekali. Lihat, apalagi yang kita inginkan. Islam sudah memberikan kepada kita segala-galanya untuk melindungi diri kita, sehingga kita tidak butuh lagi untuk menggunakan jimat sama sekali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.